Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita. Kesempatan ini saya akan menyampaikan bahasan tentang keutamaan salat wanita di masjid dengan berjamaah itu lebih utama. Saya akan mendahulukan salat yang mengatakan memang ada hadis yang menyatakan salat wanita itu lebih baik di rumah. Saya bacakan matanya ya. Hadis riwayat Ahmad. Nomor hadis 371. Kasus dari istri Humaid As-Sa'idi, itu Ummu Humaid. Ia pernah bilang pada Rasul, hamba ingin salat bersama panjenengan di masjid. Lalu Nabi bilang gini setelah mendengar permintaan dari Ummu Humaid itu, bahwa salatuki fi baitiki khairun laki min salatuki fi hujratiki. Jadi salatmu di rumahmu itu lebih baik. Akan lebih baik lagi kalau salatmu itu di hujratiki, di ruang pribadimu. Akan lebih baik lagi salatmu itu di kamar yang lebih tersembunyi. Jadi ada urutan. Dan salat di rumah itu bagi seorang perempuan dalam hadis ini, wa bidariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 371. Mengapa demikian? Karena di era awal Madinah itu masih belum kondusif. Jadi di tahun kedua Hijriah itu orang kafir Quraisy menyerang kota Madinah, ingin membunuh Nabi dan para pengikutnya. Terjadilah namanya perang Badar itu. Setahun kemudian ada perang Uhud yang tetap tidak berbanding. Yang pertama 310 berhadapan dengan 1000 kaum kafir. Yang ini 1000 orang berhadapan dengan 10.000. Tahun ke-5 Hijriah, tepatnya kalau di Masehi itu adalah 31 Maret 627, itu kaum Ahzab, jadi kaum Yahudi dari Bani Nadir dan kaum kafir Quraisy ditambah kaum musyrikin dan munafik itu menyerbu kota Madinah. Sebanyak 10.000 pasukan mengepung kota Madinah sehingga Nabi bertahan. Atas usul Salman Al-Farisi digali parit sehingga selain nama perang Ahzab dikenal dengan perang Khandaq. Di riwayat lain 29 hari mereka mengepung. Dengan izin Allah, Allah mengirimkan angin puting beliung sehingga semua perbekalan dan tenda-tendanya diterbangkan, luluh lantak berantakan, tidak bersisa. Mereka pulang dengan tangan hampa, tidak membawa apa-apa. Nah, sampai di sini dalam situasi 5 tahun pertama di era awal hijrahnya Nabi di Madinah, itu masih belum kondusif, sehingga keluarlah hadis-hadis yang bunyinya seperti itu. Termasuk hadis berikut riwayat Abu Daud nomor hadis 482, bahwa Nabi itu bersabda, "Sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujratiha." Salat seseorang itu di rumahnya itu lebih baik. Dan salat wa sholatuha fi maqda'iha, dan salat di ruang pribadinya yang lebih tersembunyi. Jadi di rumah ada kamar, di kamar ada ruang khusus, afdalu min sholatiha fi baitiha. Itu lebih baik salatnya di antara salat di tempat di sekitar rumahnya itu. Yang lebih utama adalah di ruang pribadinya. Mengapa demikian? Ada hadis penjelas. Hadis riwayat dari Abu Daud yang disampaikan oleh Abu Tayyib Muhammad Sams Al-Haq itu dalam kitab Aunul Ma'bud
itu dijelaskan bahwa sholatul mar'ati fi baitiha yang dimaksud dengan sholat seorang perempuan di rumahnya itu dianggap lebih baik. Mengapa? Karena kesempurnaan hijab lebih tertutup dan lebih terhindar dari fitnah. Oleh karena itu, jadi banyak fitnah, belum aman, tidak ada tempat khusus di masjid di awal-awal Islam. Di awal-awal hijrahnya Nabi di Madinah, maka sholatnya perempuan lebih utama di masjid. Tetapi ketika keadaan sudah berubah, di mana situasi sudah lebih baik, lebih kondusif, maka sabda Nabi itu berubah juga. Lalu sabda Nabi berkata demikian dalam riwayat Muslim nomor hadis 442. La tamna'u nisa'akumul masjidah. Jangan engkau halangi ketika perempuan itu ingin ke masjid. Ida ista'dannakum ilaiha, kalau minta izin ke kalian wahai para suami. Jadi izinkan saja itu kalau istrinya ngikut, apalagi sudah bareng dengan suaminya, bareng dengan mahramnya, bareng dengan anaknya, bareng dengan keluarganya, itu kan lebih utama. Lalu hadis berikutnya riwayat Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 218, di situ Nabi mengasih aturan bahwa la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk berangkat ke masjid. Jadi justru sebaliknya, nggak ada larangan. Justru kalau ada yang melarang, Nabi bilang jangan kau larang. Kalau ada yang minta izin, jangan kau cegah, silahkan izinkan. Apalagi yaitu tadi kalau berangkatnya bareng bersama keluarga, tentunya ini akan lebih utama. Apa di era Nabi, di masa Nabi itu banyak yang ke masjid? Oh banyak, ada, bahkan dengan anaknya. Simak hadis berikut dalam Sahih Bukhari jilid 1 nomor hadis 176, bahwa ketika itu Nabi ngimami dari Abdillah bin Abi Qatadah dari ayahnya, bahwa suatu ketika Nabi itu bersabda, inilah aku mufis sholati. Aku ini ketika sholat itu ingin dipanjangkan. Uridu an utawwila fiha. Akan kupanjangkan bacaan sholat dalam sholat itu. Tetapi fa asma'u buka as-sabi. Aku mendengar suara tangis dari anak. Anak itu nangis. Maka fa'atajawwazu bis sholati. Lalu aku sengaja ringkas, nggak jadi baca surat panjang, aku baca surat pendek. Mengapa demikian? Karena aku ini karohiyata an asuko ala ummihi. Aku karohiyatun, aku benci, aku gak suka, aku gak enak lah, gak nyaman. An asuko ala ummihi, memberatkan ibunya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa ternyata di masa Nabi ibu-ibu muda sholatnya di masjid juga sambil bawa anak. Ketika anaknya nangis, Nabi dipendekin itu sholatnya. Maunya baca surat panjang, hanya baca surat pendek. Karena apa? Khawatir mengganggu kehusuan, konsentrasi dan focusing dari ibunya ketika sholat itu. Dan gak mungkin ini suara bayi tetangga lalu nyampe di masjid Nabi. Gak mungkin ini tangis bayinya dari rumah yang lain. Tapi Nabi bilang ketika aku sholat berarti itu suara tangis dari anak yang dibawa oleh ibunya ketika dia sholat jamaah di masjid. Gitu. Jadi Nabi mempersingkat ini karena ada uzur, untuk menenangkan bayinya, untuk menyenangkan ibunya. Jadi para perempuan juga ikut berada bersama laki-laki menunaikan sholat jamaah. Jadi bapaknya, suaminya itu membawa istrinya ketika sholat. Kalau anak itu kecil, ya tentunya ya kalau di kita sekarang udah nggak ada masalah karena ada pampers. Kalau dulu mungkin setengah susah itu. Bagaimana kalau namanya anak ya? Lalu pipis misalnya, karena lebih susah. Dalam keadaan susah kayak begitu tetap mereka itu ke masjid. Kalau untuk era sekarang udah nggak ada masalah. Apalagi
wanita, ibu, kaum perempuan ke masjid itu lebih aman dan nyaman. Apalagi negara kita kan aman. Cuma kadang suka terbalik ini. Kalau ke mall berangkatnya nggak ada masalah. Kalau ke pasar kayaknya nggak ada masalah. Kalau kuliah berangkat dari luar kota, jauh dari pulau berangkat. Saya tinggal di Malang, ke kota Malang. Tidak disertai mahram, tinggal sendiri, kos sendiri di rumah orang, itu berani. Tapi begitu ke masjid takut fitnah. Begitu ke masjid gak enak. Begitu ke masjid merasa gak nyaman. Kan ini kadang logika terbalik. Padahal dengan ke masjid, di situ ada naungan Allah, ada lindungan Allah, ada doa malaikat, ada liputan rahmat dari malaikat sebagai sarana pengampunan, terbimbing di dalam yang benar karena mendapat hidayah sekaligus dengan taufik. Belum lagi keutamaan-keutamaannya. Nah, bahasan tentang wanita lebih baik sholat di masjid dan berjamaah saya akan masih lanjutkan kira-kira di pertemuan yang keempat. Bagian yang keempat itu akan membahas bahwa ternyata istri-istri Nabi dan kaum mukminah di masa Nabi juga sholatnya tetap di masjid. Mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.